Terima kasih setinggi-tingginya kepada Dia yang sudah mempercayakan kita untuk berada di dalam hadirat Tuhan lewat ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita mohon kemurahan dari hati Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita. Tuhan membukakan firman yang indah-indah untuk supaya kehidupan kita ini juga menjadi indah di hadapan Tuhan. Segera saja kita menyambut firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari kitab Rut pasal yang kedua, dan kita akan segera memasuki ayat yang ke-21. Namun kita terlebih dahulu memperhatikan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Puji Tuhan. Lagi kata Naomi kepada Rut menantunya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Puji Tuhan. Dalam hal ini Naomi memperkenalkan Boas kepada Rut menantunya itu sebagai kerabat atau sebagai saudara yang terdekat, berarti yang wajib menebus Naomi dan Rut menantunya itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Israel. Hal itu ditulis dalam Imamat 21 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Amin. Saudara, Boas rohani menunjuk pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Boas rohani itulah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Telah datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dengan kata lain, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang-orang yang terjual kepada maut. Hal itu ditulis dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28. Pendeknya, Rut adalah gambaran dari Naomi adalah gambaran dari seorang ibu yang baik. Pendeknya, Naomi adalah gambaran dari seorang ibu yang baik. Contoh lain sebagai gambaran dari seorang ibu yang baik dalam perjanjian baru. Contoh lain sebagai gambaran dari seorang ibu yang baik dalam perjanjian baru. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Ayat 6, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, Rasul Paulus dianggap layak sehingga kepadanya dipercayakan berita Injil. Ya, Rasul Paulus dianggap layak oleh Allah sehingga kepadanya dipercayakan berita Injil untuk disampaikan kepada sidang jemaat. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita saat ini
dipercayakan untuk menikmati ibadah sekaligus firman yang disampaikan di tengah-tengah ibadah itu menunjukkan bahwa Tuhan menganggap kita layak untuk itu. Amin, saudaraku. Tadi Rasul Paulus dianggap layak sehingga kepadanya dipercayakan berita Injil untuk disampaikan kepada sidang jemaat sebagai bukti kelayakan. Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil bukan untuk menyukakan hati manusia, melainkan menyukakan hati Allah, sebab Allah sangat mengenal setiap hati dari hamba-hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Inilah buktinya di dalam memberitakan Injil bukan untuk menyukakan hati manusia, melainkan menyukakan hati Allah, sebab Allah sangat mengenal setiap hati anak-anak Tuhan, setiap hati dari hamba-hamba Tuhan, ya, setiap hati sidang jemaat yang mendengar firman Tuhan, juga setiap hati dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan berita Injil tersebut. Puji Tuhan. Lanjut, fakta dalam pemberitaan Injil. Titik 2. Fakta dalam pemberitaan Injil. Titik 2a. Tidak pernah bermulut manis. Fakta dalam pemberitaan Injil. Titik 2a. Tidak pernah bermulut manis, menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang tegas. Berarti di dalam pemberitaan Injil ia tidak menggunakan perasaan manusia daging. Amin, saudaraku. Di dalam memberitakan Injil ia tidak menggunakan perasaan manusia daging, baik atau tidak baik waktunya. Firman Allah tetap diberitakan, tidak melihat situasi, tidak melihat kondisi. Puji Tuhan. B. Rasul Paulus tidak mempunyai maksud loba yang tersembunyi. B. Tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi, menunjukkan bahwa Rasul Paulus melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi, menunjukkan bahwa Rasul Paulus di dalam melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan dengan hati yang murni. Tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Dan yang menjadi saksi untuk perkara hal A dan hal B, dan yang menjadi saksi untuk perkara hal A dan hal B ialah sidang jemaat di Tesalonika sendiri dan Allah di surga. Puji Tuhan, dan Allah di surga. Puji Tuhan. Jadi saudara, Rasul Paulus memberikan dirinya untuk saudaraku untuk dipertimbangkan oleh sidang jemaat di Tesalonika. Kemudian ia juga tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Berarti Allah sendiri yang menjadi saksi. Puji Tuhan, Allah sendiri yang menjadi saksi. Allah yang tidak kelihatan itu menjadi saksi bahwa Rasul Paulus tidak pernah bermaksud loba yang tersembunyi, tidak bermain belakang. Puji Tuhan. Kalau perkara hal A tadi bisa ia mengelabui sidang jemaat di Tesalonika dengan doa yang panjang-panjang. Mengelabui mata sidang jemaat di Tesalonika dengan doa yang panjang-panjang. Tetapi untuk perkara hal B yang menjadi saksi adalah Allah di surga, Allah yang tidak kelihatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. C. Tidak pernah mencari pujian dari manusia. Tidak pernah mencari pujian dari manusia. Menunjukkan bahwa Rasul Paulus melayani pemberitaan Injil dengan segala kerendahan hati. Baiknya seorang pelayan Tuhan, teramat lebih gembala sidang, pemimpin rumah Tuhan, harus melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Puji Tuhan. Kalau seorang hamba Tuhan mempunyai sikap dan kepribadian semacam ini, tentu sidang jemaat sudah seharusnya mengucap syukur dan berterima kasih setinggi-tingginya kepada Tuhan.
karena layak untuk diteladani. Karena layak untuk diteladani. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya, Naomi adalah seorang ibu yang baik karena ia memberi teladan kepada Rut menantunya itu. Karena ia memberi teladan kepada Rut menantunya itu. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Selanjutnya 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika, sama seperti seorang ibu. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika, sama seperti seorang ibu. Ibu menunjuk gembala sidang. Ibu menunjuk seorang gembala sidang atau pemimpin rumah Tuhan. Tugasnya ialah mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai anak-anak rohani. Tugasnya ialah mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai anak-anak rohani. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mengasuh artinya memberi didikan yang baik dan benar, yaitu teguran dan hajaran sesuai dengan Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Amin, saudara. Lihat, mengasuh artinya memberi didikan yang baik dan benar, yaitu teguran dan hajaran sesuai dengan Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Tujuannya supaya sidang jemaat sebagai anak-anak rohani semakin hari semakin dewasa secara rohani. Semakin hari, tujuannya supaya sidang jemaat sebagai anak-anak rohani semakin hari semakin dewasa. Amin, saudaraku. Sampai akhirnya memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Puji Tuhan. Strip yang kedua, merawat artinya memulihkan dan menyembuhkan segala sakit dan penyakit, teramat lebih luka-luka pada batin. Merawat artinya memulihkan dan menyembuhkan segala sakit dan penyakit, teramat lebih luka-luka pada batin kita masing-masing. Amin. Pekerjaan semacam ini tidak boleh dianggap enteng dan tidak boleh dipandang dengan sebelah mata, sebab luka pada tubuh cukup diobati dan dirawat oleh medis, pasti sembuh. Tetapi luka-luka pada batin atau luka-luka di hati manusia dibutuhkan perawatan yang serius dan penanganan yang penuh dengan kesabaran dari seorang hamba Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Karena sakit di hati lebih susah diobati daripada sakit pada bagian-bagian tubuh manapun. Saudara, luka batin seperti kebencian yang mendalam. Terus terjadi akar pahit. Kemudian seseorang dendam atau sakit hati kepada seseorang. Penyakit rohani semacam ini harus ditangani dengan seksama. Harus ditangani dengan kesabaran dari seorang hamba Tuhan. Harus ditangani dengan penuh kesabaran oleh seorang ibu yang adalah gambaran dari seorang gembala sidang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Luka batin atau sakit rohani, kebencian, sakit hati, kemudian akar pahit, penuh dengan dendam, ya, keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudaraku, ini luka yang sangat serius, yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Maka untuk menangani penyakit rohani, itulah luka-luka di batin, penuh penanganan yang serius dari seorang gembala sidang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, kita sudah alami itu semua. Maka sekali lagi saya sampaikan dengan tandas,
Luka-luka batin seperti dendam, kebencian yang mendalam atau sakit hati, termasuk akar pahit, tidak dapat dipulihkan dengan kemampuan manusia atau medis, kecuali oleh kasih Allah yang heran. Kecuali oleh kasih Allah yang heran. Maka sidang jemaat sebagai anak-anak rohani sudah seharusnya memiliki kerendahan hati dan dengan hati yang terbuka untuk dapat melihat betapa baiknya Tuhan kepada kita, di mana Dia tampil sebagai tabib, Dia tampil sebagai penyembuh yang ajaib, yang berkuasa untuk memulihkan segala luka-luka di batin. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya 1 Tesalonika 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. 10. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Puji Tuhan. Saudara, Rasul Paulus telah meneladani pribadi Yesus Kristus di dalam hal mengasihi sidang jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus telah meneladani pribadi Yesus Kristus di dalam hal mengasihi sidang jemaat di Tesalonika. Sebab ia bukan saja rela membagi Injil, tetapi juga rela menyerahkan hidupnya kepada sidang jemaat di Tesalonika. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, Rasul Paulus telah bekerja siang malam, dan usaha dan jerih lelahnya nyata terhadap sidang jemaat di Tesalonika di dalam memberitakan Injil. Rasul Paulus bekerja siang malam dengan usaha dan jerih lelahnya nyata terhadap sidang jemaat di Tesalonika di dalam memberitakan Injil Allah. Amin, saudaraku. Ayat 11 sampai dengan ayat 12. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu dalam kerajaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan. Saudara, dalam kesempatan yang lain, Rasul Paulus tampil sebagai seorang bapa yang baik. Dalam kesempatan yang lain, Rasul Paulus tampil sebagai bapa yang baik terhadap sidang jemaat di Tesalonika. Terhadap sidang jemaat di Tesalonika. Puji Tuhan. Saudaraku, kedudukannya sebagai bapa, ia menguatkan hati sidang jemaat di Tesalonika dengan nasihat firman Tuhan. Kedudukan Rasul Paulus sebagai bapa, ia menguatkan hati sidang jemaat di Tesalonika dengan nasihat-nasihat firman Allah. Tujuannya supaya jemaat di Tesalonika mau menghargai panggilan Allah, panggilan kudus, yaitu hiduplah sesuai dengan kehendak Allah, yaitu supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Berarti melakukan segala sesuatu tepat seperti apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat dari Allah. Itulah yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Jadi berbuat tidak sesuai dengan kehendak manusia, tetapi berbuat dan melakukan segala sesuatu tepat seperti apa yang kita lihat
tepat seperti apa yang kita dengar dari Tuhan di hadapan Tuhan. Itu yang kita lakukan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, kita harus mengakui kedudukan dari Rasul Paulus sebagai bapa yang baik terhadap sidang jemaat di Tesalonika, karena dengan nasihat-nasihat firman-Nya bertujuan supaya jemaat di Tesalonika melakukan kehendak Allah, berarti melakukan segala sesuatu tepat seperti apa yang sudah kita lihat dari Tuhan dan apa yang kita dengar. Itu yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Singkatnya, berbahagialah seorang anak, yakni sidang jemaat, jikalau gembala sidang berada pada kedudukannya sebagai seorang ibu yang baik dan sebagai seorang bapa yang baik. Puji Tuhan, haleluya. Kita kembali membaca Rut 2 ayat 2. Rut 2 ayat 20, Rut 2 ayat 20 sampai dengan ayat 21, demikian firman Tuhan. Haleluya. Namun sebelum saya membaca, sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, sidang jemaat sebagai anak-anak sebagai anak rohani dari seorang gembala sidang yang disebut seorang ibu, harus sudah terlebih dahulu memiliki kerendahan hati dan dengan hati yang terbuka untuk melihat kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Karena Tuhan telah mengirim seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, sebagai seorang ibu rohani yang senantiasa mengasuh anak-anak dan merawati sidang jemaat sebagai anak-anak rohaninya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sekarang kita kembali memperhatikan Rut 2 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Setelah mendengarkan penjelasan dari Naomi mertuanya itu, lalu kata Rut, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dengan pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Artinya, arti perkataan Rut ini ialah, jikalau seorang gembala sidang berada pada kedudukannya sebagai seorang ibu yang baik dan sebagai seorang bapa yang baik, maka sidang jemaat sebagai anak-anak rohani akan teringat kembali dengan segala perkataan firman Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, akan teringat kembali dengan segala perkataan firman Allah. Jadi, kalau jemaat senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memamabiak kembali firman Tuhan, itu ada kaitannya dengan kedudukan dari seorang gembala sidang sebagai seorang ibu dan sebagai seorang bapa yang baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat dulu perkataan. Ya, jadi sesudah menyatakan hal itu, akhirnya Rut mengingat kembali perkataan Boas. Rut 2 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Perhatikan kalimat berikutnya dari Boas kepada Rut. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku
perempuan. Haleluya. Berkatalah Boas kepada Rut, tetapi tetaplah dekat pengerjaku perempuan. Pendeknya, Rut teringat kembali dengan Boas. Pendeknya, Rut teringat kembali dengan Boas. Dan dengan segala apa yang pernah Boas katakan kepada Rut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, ini terkait dengan kedudukan dari seorang ibu yang baik dan sebagai sebagai bapak yang baik. Puji Tuhan. Jadi kalau gembala sidang betul-betul bertanggung jawab, pemimpin rumah Tuhan bertanggung jawab terhadap sidang jemaatnya di hadapan Tuhan, maka otomatis sidang jemaat sebagai anak-anak rohani akan terus teringat dengan firman Tuhan yang pernah disampaikannya. Sebaliknya, kalau sidang jemaat dah suka dengan gembala sidang, maka tentu dia tidak suka dengan firman Tuhan. Bagaimana dia suka dengan firman Tuhan sementara sidang jemaat tidak suka dengan gembala sidang? Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu saya juga butuh dukungan doa, baik dari istri saya, baik juga dari dukungan doa dari sidang jemaat, supaya saya sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala, pemimpin rumah Tuhan, betul-betul bertanggung jawab terhadap sidang jemaat yang Tuhan percayakan. Hubungan timbal baliknya, supaya sidang jemaat terus memamabiak firman Tuhan, terus ingat firman Tuhan yang telah disampaikan dan yang sedang disampaikan malam ini. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Yeremia 15. Puji Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Nabi Yeremia dalam keadaan pergumulan yang hebat. Puji Tuhan, tidak seorang pun yang menghibur dia selain firman Tuhan Yesus Kristus. Yeremia 15 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Judulnya pergumulan Nabi Yeremia. Ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Kemudian, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Puji Tuhan. Apabila aku perhatikan kalimat perkataan Nabi Yeremia, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Puji Tuhan, malam ini oleh karena kemurahan Tuhan, kita telah bertemu dengan firman Tuhan yang disampaikan. Amin, saudaraku, lewat ibadah pendalaman Alkitab, kiranya kita betul-betul menikmatinya. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, tanda menikmati firman Allah, 2. Tanda apabila seseorang sidang jemaat atau seseorang menikmati firman Allah, 2. Firman Tuhan menjadi kegirangan dan menjadi kesukaan di hati kita. Firman Tuhan menjadi kegirangan dan menjadi kesukaan di hati kita, melebihi kesukaan orang-orang dunia di luaran sana. Kesukaan mereka tidak kekal. Kegirangan mereka, orang-orang di luar Tuhan juga tidak kekal, sifatnya sementara. Habis uang yang memberi kegirangan, habis kesukaan. Habis harta, habis kesukaan. Habis yang ada ini, habis kesukaan, tidak kekal. Tapi perkataan firman Allah kekal sampai selama-lamanya, termasuk kesukaan yang berasal dari firman Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Hal ini menjadi pengalaman daripada Nabi Yeremia. Di tengah-tengah ia mengalami suatu penderitaan.
oleh karena pergumulan-pergumulan yang hebat yang dialami pada waktu itu. Tidak ada lagi seorang pun yang menghibur dia. Tidak ada lagi yang memberi kesukaan bagi dia. Kecuali perkataan-perkataan firman Tuhan. Barangkali saat kita sedang dalam pergumulan yang berat. Mungkin juga dalam keadaan sakit berat. Tidak ada lagi mungkin dokter yang sanggup menyembuhkan sakit yang kita derita. Termasuk luka di batin. Juga tidak ada seorang pun yang dapat memahami kita, mengerti keadaan kita, kesusahan kita. Tapi ingat, firman Allah menjadi kesukaan bagi Nabi Yeremia manakala dia menghadapi pergumulan yang begitu berat. Barangkali bagi manusia mustahil untuk menyelesaikan pergumulan yang berat. Tapi firman Allah, tidak ada yang mustahil bagi firman Allah. Amin, saudaraku. Itulah yang menjadi kesukaan bagi kita masing-masing. Singkatnya, firman Allah menjadi kesukaan. Sebab firman Allah sanggup menjawab segala derita dan pergumulan-pergumulan yang sedang kita alami saat ini, saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Saya memahami betul sidang jemaat pemuda remaja yang datang dari berbagai-bagai tempat, yang sudah meninggalkan kampung halamannya, yang sudah meninggalkan harta benda di kampung halamannya, yang sudah meninggalkan orang-orang yang terkasih dalam hidupnya, teristimewa kedua orang tuanya, adik dan kakaknya. Dan mungkin pemuda remaja yang saat ini datang di tempat ini dalam pergumulan yang berat, dihimpit oleh permasalahan yang besar, merosot dalam keuangan, apalagi oleh karena wabah corona ini. Tetapi firman Allah yang menjadi kesukaan bagi kita malam ini, dia mengerti pergumulan kita masing-masing. Dia tahu keadaan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Lebih jauh kita melihat bagaimana firman ini juga menjadi kesukaan dalam kehidupan kita masing-masing. Amsal 8. Amsal 8 ayat 23. Mungkin kita sebagai orang tua, anak-anak sudah tidak peduli lagi kepada orang tua. Atau sebaliknya, anak-anak sepertinya mungkin orang tuanya tidak peduli kepada dia sebagai anak. Atau mungkin di tempat pekerjaan sepertinya kita dikecilkan dan direndahkan. Tapi ingat, firman Tuhan menjadi jawaban. Firman Tuhan menjadi kesukaan dalam hati kita masing-masing. Lebih jauh kita melihat Amsal 8 ayat 23. Haleluya, puji Tuhan. Amsal 8 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Ya. Sinkron dengan Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian ayat 24, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Ayat 26, sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Puji Tuhan, singkatnya, firman Allah sudah ada sebelum langit dan bumi dan segala isinya ada. Amin, saudaraku. Sebelum segala sesuatu yang ada ini ada, firman Allah sudah terlebih dahulu ada. Maka sinkronlah atau sesuai dengan Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin, saudaraku. Sekarang ayat 2, selanjutnya ayat 27 sampai dengan ayat 29.
ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Firman berkata, aku di sana. Ketika Allah menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika Allah menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika Allah menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, firman Allah ajaib dan heran, sebab firman Allah itu berkuasa untuk A. mempersiapkan langit, B. menggaris kaki langit, B. menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, C. menetapkan awan-awan di atas, menetapkan awan-awan di atas, D. menetapkan dasar-dasar bumi, E. menentukan batas laut. Puji Tuhan. Sekali lagi, firman Allah ajaib dan heran. Mengapa? Sebab firman Allah itu berkuasa untuk A. mempersiapkan langit, B. menggaris kaki langit, C. menetapkan awan-awan di atas, D. menetapkan dasar-dasar bumi, E. menentukan batas laut, supaya laut jangan melanggarnya. Puji Tuhan, supaya kita jangan melanggar dosa teristimewa kenajisan dari lautan dunia ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, mari kita melihat hal yang senada di dalam surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang keempat ayat 17. Demikian firman Tuhan Allah. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan yang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Tadi kita sudah melihat Allah menciptakan atau menjadikan langit, bumi dan segala isinya dengan firman Allah. Demikian juga di dalam Roma 4 ayat 17, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Allah yang menghidupkan orang mati. Puji Tuhan. Haleluya. Buktinya oleh karena kemurahan hati Tuhan. Buktinya ialah oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita boleh berada di tengah-tengah kegiatan roh, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Tadi yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Apa buktinya? Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita boleh berada di tengah-tengah kegiatan roh. Di tengah-tengah kegiatan roh atau di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Allah yang menghidupkan orang mati saja. Allah yang menghidupkan orang mati. Buktinya oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita boleh berada di tengah-tengah kegiatan roh atau di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Amin, saudara. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 10 sampai 11 dan 13. Roma 8 ayat 10 sampai dengan ayat 11 dan 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, itu oleh rohnya, roh Tuhan yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Saudaraku, jika roh Allah diam dalam kita, akan menghidupkan juga tubuh yang fana, akan menghidupkan juga tubuh yang akan binasa ini oleh roh Tuhan yang diam di dalam kita. Sekali lagi, jika roh Allah diam di dalam kita, akan menghidupkan juga tubuh yang fana oleh roh Tuhan yang diam di dalam kita. Amin, saudaraku. Tubuh ini mati, daging ini mati,
tapi rohlah yang memberi hidup. Amin, saudaraku. Kalau kita hidup menurut daging, maka kita akan, kalau seseorang hidup menurut daging, akan memikirkan hal-hal yang dari daging, sama dengan mati. Tetapi kalau kita hidup oleh roh, maka kita akan memikirkan perkara-perkara roh. Itulah ibadah dan pelayanan, atau disebut juga dengan kegiatan roh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, Dia akan menghidupkan. Jadi jika roh Allah diam dalam kita, akan menghidupkan juga tubuh yang fana ini oleh roh Tuhan yang diam dalam kita. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oleh roh itu kita akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Dengan demikian kita hidup dalam kebenaran. Amin, saudaraku. Kita hidup dalam kebenaran. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ayat 15, selanjutnya ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab, boleh pembacaan ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Saudara, dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, oleh roh itu, ya oleh roh Tuhan, maka nyata dua hal. Satu, kita tidak lagi menjadi takut, sama dengan bebas dari perhambaan dosa. Ya, oleh roh Tuhan itu nyata dua hal dalam kehidupan kita. Satu, bebas, kita tidak lagi menjadi takut, sama dengan bebas dari perhambaan dosa. Dua, kita akan berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita akan berseru, ya Aba, ya Bapa. Sama dengan berseru kepada Tuhan sebagai Bapa yang memelihara anak-anaknya. Kita akan senantiasa berseru kepada Tuhan sebagai Bapa yang memelihara anak-anaknya. Saudaraku, Bapa yang baik tidak akan memberikan batu jikalau anak-anaknya minta roti. Kemudian juga Bapa yang baik tidak akan memberikan ular jika anak-anaknya meminta ikan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, batu menuju kepada hukum Taurat, kelemahannya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Amin, saudaraku. Roti itu menuju kepada firman kasih karunia, sehingga kita dibenarkan oleh karena kasih karunia, dibenarkan oleh darah salib. Amin, saudaraku. Kemudian ular itu menuju kepada iblis atau setan dengan segala tipu dayanya. Sedangkan ikan itu menuju kepada Roh Kudus yang akan mengajar kita dalam seluruh kebenaran. Ajarannya itu benar, tidak dusta. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi nyata sekali bahwa Allah yang menghidupkan orang mati. Buktinya tadi, oleh kemurahan hati Tuhan, kita berada di tengah-tengah kegiatan roh, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Roma 4 ayat 17. Kita akan memperhatikan kalimat berikutnya. Di dalam Roma, pada Roma 4 ayat 17, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Puji Tuhan. Kemudian, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Perhatikan kalimat berikutnya pada ayat 17 ini. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada
menjadi ada. Intinya firman Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Intinya firman Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan. Singkatnya, jikalau terjadi pembukaan rahasia firman Allah, segala pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia mustahil, tapi bagi firman Allah tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya jikalau terjadi pembukaan rahasia firman Tuhan, maka segala pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Gak ada yang sulit, tidak ada yang sulit jikalau terjadi pembukaan rahasia firman Allah. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Puji Tuhan, inilah pokok doa yang utama bagi kita sidang jemaat GPT Betania, supaya kita terus jangan henti-hentinya berdoa untuk pembukaan firman Allah, supaya segala pintu yang tertutup terbuka. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada pembukaan firman Tuhan. 2 Korintus, lihat kemustahilan yang terjadi akan memuncak. Lihat ya, 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup. Ini Injil tertutup, bukan Injil yang terbuka, bukan pembukaan firman. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, belum terjadi pembukaan, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Berkuasa untuk, strip pertama, menyingkapkan segala yang terselubung, sama dengan dosa dibongkar dengan tuntas. Strip yang kedua, memberi pengertian kepada orang bodoh. Tujuannya supaya tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa sebagai perbuatan bodoh. Hal ini ditulis di dalam Mazmur 119 ayat 130. Pendeknya, saudaraku, jikalau terjadi pembukaan rahasia firman Tuhan, puncaknya kita akan segambar dan serupa dengan Allah. Puncaknya segambar dan serupa dengan Allah, sama mulia dengan Allah. Dengan kata lain, sama mulia dengan Allah. Sama mulia dengan Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah kuasa dari pembukaan rahasia firman Allah yang tidak ada menjadi ada. Puncaknya nanti segambar serupa dengan Allah. Itu sebabnya dalam 2 Korintus 4 ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus tidak memberitakan firman yang ditambahkan dan firman yang dikurangkan, tetapi dia murni memberitakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Amin, saudaraku, supaya segala pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Puncaknya segambar serupa dengan Allah. Haleluya. Tetapi kalau menyampaikan firman yang ditambahkan dan dikurangkan, tidak akan berkuasa untuk membawa kita memuncak sampai segambar serupa dengan Allah. Tidak akan terjadi keajaiban-keajaiban. Tidak terjadi keajaiban-keajaiban. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca Amsal 8 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Kita kembali membaca Amsal 8 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Puji Tuhan. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya.
Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Kemudian, saudaraku, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Menunjukkan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya lewat kuasa firman Allah. Amin, saudaraku. Saya ulangi dulu. Terlebih dahulu kita memperhatikan kalimat dari apa yang kita baca dari Amsal 8 ayat 30-31. Kalimat yang terlebih dahulu kita perhatikan adalah aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Arti rohaninya adalah Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, segala unsur-unsurnya oleh kuasa firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Amin, saudaraku. Berarti Allah menciptakan langit dan bumi dan segala unsur-unsurnya lewat kuasa firman Allah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Kemudian kalimat berikutnya yang harus kita perhatikan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Artinya firman Allah menjadi kesenangan. Mengapa firman Allah menjadi kesenangan? Sebab firman Allah sanggup menjawab segala pergumulan-pergumulan hidup. Firman Allah sanggup mengerti dengan keberadaan kita. Kemudian firman Allah menjadi solusi hidup, memberi jalan keluar dari persoalan yang sedang kita hadapi. Manusia, orang-orang yang terdekat mungkin tidak mengerti kepada kita. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sedang menghadapi masalah berat, mungkin juga penyakit berat yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Tetapi bagi firman Allah tidak ada yang mustahil. Segala persoalan, sesulit, serunyam benang kusut, Tuhan bisa uraikan persoalan itu dengan tuntas. Sehingga saudaraku, setiap hari firman Allah menjadi kesenangan bagi kita. Amin, saudaraku. Firman Allah menjadi kesenangan bagi kita sekaliannya. Melebihi kesenangan-kesenangan orang-orang dunia yang hidup menurut secara manusiawi. Yang hidup secara manusiawi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Firman Tuhan menjadi kesenangan. Karena firman mengerti hidup kita. Firman sanggup menjawab persoalan hidup kita. Firman mengerti keberadaan kita. Firman Tuhan sanggup mengobati, memulihkan luka-luka di batin. Mengerti keadaan kita. Sanggup menyembuhkan sakit penyakit yang kronis. Yang sudah dianggap manusia mustahil. Bagi firman Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Sehingga dengan demikian, secara otomatis firman Allah menjadi kesenangan bagi kita sekalian ya. Sebab itu jangan kita menganggap saat dengar firman Tuhan dengan biasa-biasa. Tetapi perhatikanlah cara kamu mendengar firman Tuhan.
kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan kita mendengar dengan cara ngantuk. Jangan kita dengar firman Tuhan dengan cara acuh tak acuh. Jangan kita mendengar firman Tuhan dengan menganggap rendah firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu. Sampai pada akhirnya firman itu menjadi kesenangan bagi kita, melebihi kesenangan orang-orang dunia. Amin. Puji Tuhan. Kemudian, saudaraku, di sini juga dikatakan senantiasa bermain-main di hadapannya. Kemudian di sini dikatakan senantiasa bermain-main di hadapannya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, kalau kita kembali ingat firman Tuhan yang pernah kita dengar, yang pernah disampaikan dan yang kita dengarkan, maka firman itu seakan-akan dan seakan-akan bermain-main bersama dengan kita. Firman itu seakan-akan menari-nari di depan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kita kembali ingat firman Tuhan, kalau kita berjumpa dengan firman Allah, maka firman itu seakan-akan bermain-main bersama dengan kita dan seakan-akan menari-nari di depan kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Tepat seperti Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat, dia menaruh kasih setiap waktu. Dan bahkan menjadi saudara di dalam kesusahan kita. Sehingga kalau kita berjumpa kembali dengan firman Tuhan, dia seakan-akan bermain-main bersama dengan kita. Seakan-akan menari-nari di hadapan kita. Menjadi suatu penghiburan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Menari-nari berarti menjadi suatu penghiburan. Bermain-main berarti menjadi satu penghiburan bagi kita. Tidak ada yang dapat mengerti keadaan kita kecuali firman Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah ada sebelum langit bumi ada. Dia yang menentukan segala sesuatu yang ada. Dia menentukan, dia menetapkan. Dia segala-galanya. Dia mengerti keadaan kita. Dia bermain-main bersama dengan kita. Bermain-main. Orang lain mungkin tidak suka. Tapi firman itu menjadi jalan keluar. Bermain-main dengan kita. Dan seakan-akan menari-nari di hadapan kita. Menjadi suatu penghiburan bagi kita. Amin, saudaraku. Kalau firman sudah menjadi jawaban. Kalau firman mengerti keadaan kita. Seakan-akan dia menari-nari di hadapan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita bersyukur dengan kelimpahan kasih karunia lewat pembukaan firman. Dia bermain-main dengan kita setiap saat, setiap waktu. Seakan-akan menari-nari di hadapan kita untuk memberi penghiburan oleh jalan keluar yang dia berikan kepada kita. Mungkin sulit untuk menyelesaikan masalah, tetapi firman dapat menyelesaikan masalah kita. Seakan-akan menari-nari di hadapan kita. Bermain-main. Amin, saudaraku. Sangat sulit rasanya untuk mengadakan suatu ibadah yang sebebas-bebasnya di tanah Provinsi Banten ini. Tetapi kalau kita penuh dengan firman Allah, dia akan membukakan segala pintu yang tertutup. Masalah selesai. Bagaikan bermain-main dengan kita. Seakan-akan menari-nari di depan mata kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Allah
senantiasa bermain-main di hadapan kita dan seakan-akan menari-nari di depan mata kita sebagai penghiburan. Sebab firman Allah sudah menjadi jawaban, sudah menjadi solusi, sudah menyembuhkan sakit kita lahir dan batin. Puji Tuhan. Haleluya. Siapakah yang mendapat penghiburan dari firman Allah ini? Siapakah yang bermain-main dan menari-nari dengan firman Allah ini? Kita baca kembali Amsal 8 ayat 31. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Anak-anak manusia, jelas tanpa ragu saya mengatakan, itu menunjuk orang-orang yang senantiasa menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Demikian juga anak manusia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi melayani, bahkan menyerahkan dirinya sebagai tebusan dosa manusia. Jelas anak-anak manusia menunjuk orang-orang yang senantiasa menyangkal diri dan memikul salibnya. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah orang-orang yang senantiasa mendapatkan penghiburan dari firman Allah. Di mana tadi firman Allah itu bermain-main dan menari-nari di depan mata kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian juga tadi anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi melayani dan menyerahkan dirinya sebagai tebusan dosa manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu biar kita senantiasa sungguh-sungguh menaruh harap kepada kemurahan hati Tuhan lewat pembukaan demi pembukaan firman Tuhan yang disampaikan. Puji Tuhan. Ingat selalu pembukaan firman Tuhan memang itu ada kaitannya dengan seorang ibu yang baik atau gembala sidang yang baik yang bertanggung jawab terhadap sidang jemaat. Itulah anak-anak rohani. Kisah Rasul 20 ayat 35. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam ejaan lama, terlebih berkat memberi daripada menerima. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau kita ingat perkataan Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan berbahagia dan diberkati. Amin, saudaraku. Sebab di sini dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kemudian di ejaan lama atau tulisan lama, terlebih berkat memberi daripada menerima. Jadi berbahagialah orang yang berbahagialah orang yang mendengarkan, mengingat firman Tuhan, dan diberkatilah orang yang senantiasa mengingat perkataan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dialah gembala agung. Dialah gembala agung yang sudah menggembalakan kita dengan baik dan benar, sehingga kita tidak kekurangan baik secara jasmani maupun secara rohani. Puji Tuhan. Haleluya. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Yesus Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Secara jasmani
Apa yang kita makan, minum, pakai dicukupkan. Secara rohani Tuhan telah mengambil aib kita. Oleh kasih-Nya yang besar, Tuhan menutup segala kekurangan-kekurangan kita semua. Yesaya 55 ayat 11. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Puji Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Demikian juga firman Allah yang diperdengarkan malam ini tidak akan sia-sia. Amin, saudaraku. Haleluya. Sebaliknya, firman Allah itu akan melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Sebaliknya, satu, firman Allah itu melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Dua, apa yang Allah suruhkan kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita melakukan kehendak Allah Bapa dan juga kita akan berhasil. Amin, saudaraku. Firman Allah yang diperdengarkan tidak sia-sia, tetapi justru firman Allah itu membuat kita berhasil. Oleh firman Allah itu kita melakukan segala kehendak Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kehendak Allah berarti melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita lihat dan sesuai dengan apa yang kita dengar. Itu kehendak Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu 19 ayat 10. Wahyu 19 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Perhatikan kalimat bagian B. Sembahlah Allah karena kesaksian. Ayat yang ke-9 maksud saya. Ya, ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Bagian B. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Jadi saudaraku, perkataan Allah, kalau kita berjumpa, kita ingat dan berjumpa kembali kepada perkataan Allah, maka perkataan Allah membawa kita kepada kebahagiaan yang sempurna, yaitu pesta nikah anak domba. Perkataan Allah akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sempurna, yaitu pesta nikah anak domba. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini adalah perjamuan malam pesta nikah anak domba. Puji Tuhan. Kelak bersanding dengan dia Tuhan juru selamat, raja di atas segala raja. Dialah mempelai laki-laki surga yang kita nanti-nantikan. Kelak datang pada kali yang kedua di awan nan permai. Kita akan bersanding dengan dia, sama mulia dengan dia, sederajat dengan dia. Bagi Tuhan lewat firman-Nya tidak ada yang mustahil. Dia yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada oleh firman-Nya. Kita hidup kembali. Amin, saudaraku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lihat, firman Allah senantiasa bermain-main dengan kita. Puji Tuhan, dia mengerti keadaan kita. Dia penghiburan karena firman Allah memberi jalan keluar, memberi solusi, menjawab segala pergumulan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.